me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan apapun yang terjadi. Masih sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir selalu di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Oke, hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aquarius. Hai Aquarius, apa kabar? Dan ini adalah bacaan cinta General Love Reading dalam rangka Mercury Retrograde pada tanggal 27 September sampai 18 Oktober. Apa itu Mercury Retrograde? Silahkan di Google aja supaya lebih lengkap. Yang jelas secara singkatnya adalah planet Merkurius yang pada masa ini terlihat seperti berputar mundur atau rotasinya mundur seperti itu. Dan pengaruhnya apa pada kehidupan manusia? Secara emosional itu terpengaruh, secara gadget dan teknologi juga terpengaruh, dan juga seperti memori-memori masa lalu itu kembali, mantan-mantan yang ingat kalian atau kalian yang ingat mantan, teman lama yang tiba-tiba muncul atau kalian yang ingat pada teman lama, ya something like that ya. Oke, kita buka saja bacaan untuk kalian yang berzodiak Aquarius. Saya mau terus terang nih sama kalian. Sebenarnya saya lagi tidak dalam mood yang baik untuk membacakan tarot. Karena ya Mercury retrograde itu sangat mempengaruhi saya. Saya Virgo dan sangat terpengaruh oleh Mercury retrograde. Saya nggak tahu kalau si Aquarius terpengaruh atau tidak. Tapi yang jelas kalau buat saya terpengaruh. Nah, pada saat emosional sedang teraduk-aduk, biasanya saya susah untuk bukain tarot. Tapi kalian tahu apa yang terjadi ketika hari ini saya sudah upload satu video, saya membuat satu readingan. Dan saya mendapat, bukan buat Aquarius ya, tapi buat Capricorn. Dan saya mendapatkan banyak komentar yang positif yang membuat saya bersemangat. Dan saya akhirnya bilang, oke, fine, saya lakukan lagi. Gitu ya. Kalian tahu nggak, kalian tuh sangat berarti untuk saya. Komen positif kalian itu membuat saya langsung positif juga gitu. Makanya kalau ada komen yang negatif itu biasanya saya tidak pedulikan, biasanya saya hapus. Karena itu saya tidak mau terimbas ya. Saya tidak mau akhirnya saya menjadi ikutan negatif. Sangat berpengaruh soalnya. Saya nggak tahu, memang terlalu sensitif, super sensitif sama hal-hal seperti ini, jadi sering terimbas. Oke, aduh, maaf. Cukup curhatnya, sekarang saya bacakan untuk kalian. Seperti yang saya bilang, Mercury retrograde itu berhubungan dengan memori juga ya, dengan komunikasi juga. Oke, untuk kalian yang Aquarius, kebetulan, nggak kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan. Percintaan kalian baik-baik aja. Ada Page of Swords yang terbalik, so secara komunikasi emosionalnya tidak ada. Kayaknya si Aquariusnya memendam emosi itu ya. Sebenarnya ada sih emosinya, tapi dipendam dalam-dalam gitu Aquarius. Saya tidak tahu kenapa seperti itu, karena mungkin Aquarius ingin menyelesaikan apa yang dia mulai, sehingga dia berharap akan jadi kenyataan nanti, karena itu ada The Magician dan The Sun di satu line di situ. Ya, so itu yang ingin didapatkan goalnya oleh si Aquarius. Aquarius sedang menyelesaikan apa yang sudah dia mulai beberapa bulan yang lalu. Dan dia berharap ini adalah goalnya nih, gongnya nih di saat ini nih, di Mercury retrograde. Kalau dalam hal percintaan seperti itu, saya nggak tahu juga apakah ini berlaku juga untuk
selain percintaan, tapi yang jelas di bidang percintaan ada goal yang ingin dicapai oleh si Aquarius. Ya, hopefully itu akan tercapai ya, karena ya kartunya bagus sih Aquarius, so pasti tercapai. Oke. Lanjut dengan Page of Cup yang terbalik. Kenapa Page of Cup-nya terbalik? Siapa yang meragukan cinta? Siapa yang meragukan perasaannya? Si Aquarius apa si dianya? Sama-sama katanya. Oke, sama-sama saling meragukan perasaannya gitu. Si Aquarius nggak yakin tentang si dia juga nggak yakin tentang Aquarius. Ini kenapa kalian berdua begitu? Apa yang terjadi dalam dunia percintaan kalian Aquarius? Apakah ada masalah? Tadi komunikasinya oke. Saya nggak lihat itu loh tadi. Sorry ya, saya balik ya kartunya ya, balik ke situ ya. Sebentar ya. Kadang-kadang kalau kartu terbalik juga saya ada yang miss, nggak kelihatan. Sebentar. Ada Aquarius yang LDR nggak? Yang nonton ini. Masalah komunikasinya itu nggak usah dianggap serius ya. Itu cuma imbas dari Merkuri retrograde loh. Jadi nggak usah dianggap serius. Maksudnya, kalau nanti Merkuri retrograde-nya selesai juga kok masalahnya. So don't worry, jangan khawatir Aquarius, semuanya bisa selesai dengan baik. Ya, percaya aja itu. Percaya aja itu. Oke? Kalau kalian merasa tidak cukup cintanya dia tidak cukup cintanya kalian berdua sama-sama merasa tidak cukup, bisa nggak itu tidak dijadikan alasan untuk tidak bersama? Bisa nggak itu tidak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan satu sama lain? Karena bukan itu masalahnya Aquarius, bukan itu. Ada yang tidak seimbang di dalam kehidupan percintaan kalian. Ada satu dari antara kalian yang kepingin maju terus, yang satunya masih nahan. Jadi kayak nggak bersinergi nih gitu. Kalau misalnya ada saling keterbukaan, saling satu sama lain punya rasa saling gitu, itu akan jauh lebih baik. Tapi ini kayak yang satu kepengen ke sana, yang satu berhenti atau pengen ke sini gitu. Ada yang satu ke kanan tapi yang satu berhenti, ada juga yang satu ke kanan yang satu ke kiri gitu. Jadi memang tidak bersinergi kalian dengan pasangan kalian. Entah kenapa. Oke. Ada Two of Wands yang terbalik. Salah satu atau dua-dua dari kalian melihat bahwa tidak ada masa depan untuk percintaan ini. Well, menurut saya salah besar sih. Ada masa depan untuk percintaan ini. Saya kembalikan lagi kepada kalian. Tidak bisa selamanya kalian berpikir bahwa aduh nggak bisa nih Mbak Lucy diteruskan, atau saya sudah bicarakan tapi kayaknya ini tidak untuk masa depan. Boleh terus terang ya Aquarius, memang hubungan yang ini kurang bagus, kurang cocok untuk masa depan gitu. Karena kalian memilih jalan yang berbeda dengan si dia. Kecuali kalian mau mendekat kepada si dia, kalian mau bersatu dengan si dia, dan mungkin bisa diusahakan. Ada Page of Pentacles. Oke. Apapun harapan kalian mengenai hubungan ini masih bisa diselamatkan sebenarnya. Tinggal gimana kalian mau atau tidak, itu tergantung kalian, tergantung pasangan kalian juga. Karena hubungan itu kan dua orang ya. Masih bisa banget. Terutama karena kartu selanjutnya adalah The Magician dan The Sun. Sebenarnya ada kebahagiaan yang luar biasa di dalam hubungan ini untuk kalian Aquarius.
Dan harapan-harapan kalian, keinginan kalian, apapun yang kalian rencanakan sebelumnya berhasil di bulan ini. Congratulations. Sagittarius, Aquarius, selamat. Kalian mendapatkan apa yang sudah kalian wish, apa yang sudah kalian impi-impikan selama ini dalam hal percintaan. Kalian mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Akan tetapi di balik itu kalian masih mempertanyakan juga, ini kayaknya nggak sampai masa depan nih, kayaknya berhenti di tengah jalan gitu. Walaupun salah satu di antara kalian ingin mengusahakannya, yang lainnya berhenti dan mempertanyakan. Itu masalahnya. Oke. Kemudian ada The Empress yang terbalik. Ini kartunya si Virgo ya. Ada yang memang harus kalian lepaskan atau kalian cuekin gitu ya, bukan hanya dilepaskan tapi juga diabaikan untuk mencapai apa yang kalian inginkan ya. Tidak semua harus kalian liatin, tidak semua harus kalian oh ya semua itu harus dikerjakan, semua nggak harus gitu. Ada hal-hal yang perlu kalian lepasin aja, tinggalin aja, nggak usah dipikirin gitu. Aquarius, mohon maaf saya ada telepon di sana, memang silent tapi saya lihat itu nyala, jadi saya harus terima telepon dulu, nanti saya lanjutkan ya. Sebentar ya, sampai di sini ya. Sebentar. Hai Aquarius, kembali lagi dengan Lucia Sutrisno yang bukain tarot dengan kalian. Mohon maaf tadi sempat diputus sebentar, dan tadi ada di kartu The Empress yang terbalik dan sudah saya jelaskan ya. Sekarang ini adalah kartu The Tower, yang berikutnya adalah kartu The Tower, dan The Tower ini terbalik posisinya. So, apakah di hubungan yang ini akan ada kejutan-kejutan atau hal-hal yang membuat kalian harus mengubah strategi atau mengubah sesuatu? Jawabannya adalah tidak, karena itu sudah kalian lalui kemarin-kemarin. Jadi saat ini udah nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini Aquarius, air tenang bukan berarti dia tidak dalam. Mungkin itu pepatah yang cocok di bacaan yang ini. Air tenang belum tentu itu airnya tidak dalam. Jadi jangan langsung asal lompat. Oke? Kalau begini kan saya akan menyarankan kalian untuk lompat. Karena kartunya begini, saya sarankan untuk jangan asal melompat. Mau lompat boleh, tapi harus tahu dulu seberapa dalam air itu. Itu contohnya ya. Saya pakai air karena kalian Aquarius, aqua kan artinya air. Oke, so segala sesuatunya coba ditelaah dulu lebih dalam. Apa yang akan terjadi nanti kalau kalian lakukan? Kalau kalian lakukan ini resikonya bagaimana? Kalau kalian lakukan yang ini resikonya bagaimana? Lakukan atau tidak dilakukan, lompat atau tidak melompat, semua ada resikonya. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana resikonya. Oke, dalam hubungan percintaan yang ini. Sip. Selanjutnya adalah The Temperance. Salah satu dari antara kalian, dan ini cenderung dia, bukan si Aquarius. Bisa juga si Aquarius, bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Tapi saya cenderung bilang si dia. Dia yang dealing dengan si Aquarius. Itu merasa kebimbangan tersendiri tentang si Aquarius. Apakah Aquarius itu memang benar-benar orang yang mencintai dia atau tidak? Setengah hati dia bilang iya, setengah hati dia masih bilang jangan-jangan nanti gitu. Oke? Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan kalian itu memang sangat berpengaruh di dalam kehidupan si orang tersebut. Lebih ke orang tersebut loh, bukan si Aquarius. Saya melihat justru di sini Aquarius terlihat adem ayem aja dan nggak peduli, nggak peduli apapun yang terjadi. Jadi gini, Aquarius sudah memutuskan ini, Aquarius sudah melakukan ini, ya udah,
gimana nanti, nggak peduli deh resikonya kayak gimana, nggak dipikirin. Ya nggak apa-apa juga sih, karena apapun itu kan tergantung kalian ya. Resikonya kalian tanggung, apapun itu kalian tanggung. Jadi ya kalau kalian mau nggak peduli ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup kalian. Saya cuma menyampaikan aja ya di sini ya. Oke. Lanjut dengan Knight of Pentacle. Ini juga terjadi, sebagian dari kalian itu ingin meneruskan hubungan ini, tapi sebagian dari kalian ngerasa ngapain diterusin sih, udah cukup di sini aja. Nerusinnya bukan nerusin gimana ya, maksudnya ke jenjang yang berikutnya gitu. Kan mungkin ini masih pacaran ya, belum menikah ya misalnya. Oke, ke jenjang berikutnya gitu. Jadi kayak ayo kita ke jenjang berikutnya. Sebentar yang satu gini aja udah bahagia kok. Itu yang kayak gitu tuh saya merasanya tuh si Aquarius yang merasa gini aja udah bahagia kok, ngapain sih kita pindah-pindah lagi, ngapain sih kita memulai sesuatu yang baru lagi. Oh iya, lupa the Fool-nya. The Fool-nya nggak disebut sih, makanya saya bilang tadi ada yang terlewat, sorry ya, ada yang terlewat. Di sampingnya The Tower ada The Fool. Ini dia nih, ini 3 kartu ini memang nyambung ya. Jadi si Aquarius itu nganggep yang sekarang ini udah oke-oke aja gitu. Makanya The Fool-nya terbalik. Jadi nggak usah memulai lagi lah, ngapain kita memulai dari nol, udahlah sini aja lah. Di sini di tahap yang ini tuh udah oke. Ngapain lagi kita ke tahap berikutnya? Ngapain lagi kita tambahin masalah gitu. Si Aquariusnya ya. Sementara si dianya, orang yang dealing dengan si Aquarius tuh bilang, ya kepengennya nambah dong, nambah sesuatu dong, ada sesuatu pembaharuan dong, ada sesuatu yang bisa dicapai dong dalam hubungan ini, nggak stuck di sini aja gitu. Tapi Aquariusnya rasanya ya nggak gitu juga, udah ini aja gitu, udahlah ini aja. Saya sudah bahagia kok di sini sih, apa yang saya harapkan sudah tercapai dan saya merasa bahagia di sini. So Aquarius bilang nggak perlu pindah, nggak perlu move, nggak perlu change something, merubah sesuatu. Menurut Aquarius tidak perlu. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kalau memang si Aquarius berpendapat bahwa hubungan yang ini tidak perlu diteruskan menjadi jenjang yang berikutnya, cukup di sini saja gitu ya. Oh, oke. Oke. Gini ya. Eight of Cups yang terbalik. Oke. Salah satu di antara kalian pernah mengalami masalah di mana kalian ditinggalkan atau harus meninggalkan sebuah hubungan dan itu menyakitkan. Mungkin itu sebabnya si Aquarius masih belum berpikir untuk move ke arah yang berikutnya. Di sini aja, hubungan yang ini saja sudah oke. Nggak perlu lagi mikir mau kemana, mau bagaimana, mau ganti bagaimana, atau yang lebih baik atau apa. Di sini saja, oke? Karena masalah itu pernah ditinggalkan, pernah meninggalkan. Kartunya terbalik semua, my dear. Bahkan Two of Wands yang terbalik ada di sini dan di sini. Oke. Ada Nine of Wands. Yang ini doang yang gak terbalik. Saya mengerti banget Aquarius bahwa untuk keluar dari zona nyaman itu sangat sulit. Sangat sulit. Jadi memang Aquarius itu ya mager, udah di sini aja. Saya tidak mau ini dirubah-rubah lagi, ini gak mau. Page of Cups-nya juga terbalik 2 kali, di sini dan di sini.
Ada ketakutan dari Aquarius bahwa hubungan ini tidak sesolid itu, tidak sebaik itu sih. Page of Cups-nya terbalik 2 kali. Tidak sebaik itu, tidak dapat apa yang kalian inginkan. Sedangkan yang ini, yang kalian kerjakan, yang kalian sudah maintain dari kemarin, udah kejadian, udah kalian dapat. Jadi kalian happy dong. Tapi pasangan kalian menuntut lebih dari itu. Nah, itu tidak bisa kalian lakukan, Aquarius, karena itu tadi pernah ditinggalin mungkin, kemudian pernah ngerasa nggak berada di hubungan yang nyaman dengan yang dulu. Tapi itu kan dulu, Aquarius. Kenapa yang ini kalian lihat sebagai hal yang sama? Gila, ini kartu kembarnya banyak banget. Dari mulai Page of Cup yang terbalik, ini juga terbalik. Knight of Pentacles-nya yang ini terbalik, yang satunya tidak terbalik. Two of Wands-nya terbalik dan Two of Wands-nya terbalik juga. Jadi kayak, sorry to say ya, Aquarius, kalian muter-muter di zona yang sama. Mungkin hubungannya berbeda, mungkin orangnya berbeda, bukan mungkin ya, orangnya berbeda. Hubungannya pasti berbeda. Tapi masalahnya sama. Itu ada di diri kalian sendiri, Aquarius. Pasti ada yang bilang sotoy lagi nih. Kemarin ada di bacaan yang sebelumnya, saya lupa bacaannya siapa. Ada yang nulis sotoy banget nih readingannya. Ya kalau saya sotoy, tidak sesuai dengan keadaan kalian, dan ini bukan bacaan buat kalian kan. Sesimpel itu. Saya cuma membacakan kartu yang ada. Kartunya seperti ini, diterima atau tidak, saya kembalikan lagi kepada kalian. Karena energinya bisa vice versa juga. Bisa terbolak-balik antara kalian dengan orang yang dealing dengan kalian. My dear Aquarius, saya tidak melihat hubungan ini sebagai hubungan yang toksik loh. Tapi kalau memang ini toksik, ya lebih baik nggak usah diterusin. Karena kalau tidak ada kesepakatan di kedua belah pihak, nanti ujung-ujungnya jadi toksik. Itu yang saya tidak mau. Oke, untuk kalian yang belum melihat, untuk kalian semua, saya membuat video untuk all sign ya, nggak tentang baca tarot. Itu di setiap malam minggu saya bacain curhatan tentang toxic relationship gitu. Dan orang yang curhat itu saya kasih free personal reading. So, dibacakan ceritanya tanpa disebutkan orangnya, tapi orangnya dikasih free personal reading. Dan sudah 1 minggu kemarin, Sabtu kemarin sudah terjadi, dan Sabtu besok nanti akan ada lagi cerita curhatan seseorang. Ya, jadi bisa dilihat toxic relationship tuh kayak apa sih Mbak Lucy. Mbak Lucy bilang hubungan yang ini tidak terlihat toxic. Gitu, karena kalau toxic itu langsung aja saya bilang tinggalin aja gitu. Tapi kalau ini tidak toksik, tapi dibiarkan seperti ini, takutnya nanti jadi toksik. Kenapa? Karena ada yang tidak puas, karena ada yang tersakiti, karena ada yang ngerasa dicuekin, karena si Aquariusnya cuek bebek. Ya, gitu. Page of Cups-nya terbalik, Knight of Pentacles-nya terbalik, sama seperti yang ini, tapi Knight of Pentacles-nya yang ini terbalik, yang ini tidak terbalik. So, salah satu dari kalian tidak mau maju, yang lainnya mau maju. Nggak sinergi satu sama lain kalian ini di bacaan yang ini, di Mercury retrograde. Dan menurut saya, menurut intuisi saya, bukan karena Mercury retrograde si Aquarius seperti itu, tapi karena memang udah dari sononya Aquarius seperti itu. See, ada Six of Swords yang terbalik, nggak mau kemana-mana. Ada Two of Wands yang juga terbalik. Apakah kalian segitu nggak yakinnya bahwa kalau kalian move ke arah yang lebih baik atau ada perubahan di dalam hubungan ini, keluar dari zona nyaman kalian, segitu tidak yakinnya bahwa ini tidak akan menjadi masa depan yang baik untuk kalian berdua? Segitu nggak yakinnya kah? Saya tanya lagi aja ya kepada Aquarius. Tadi bilang sotoy lagi saya.
Please, saya cuma bacain kartu dan ini adalah general reading. Apapun pesan yang disampaikan, itu di bacaan yang ini. Kalau itu bukan kalian dan ini bukan cerita kalian, jadi jangan baper, jangan GR. Oke? Karena kalau kalian notice, kalau kalian lihat, ada yang bilang resonate Mbak Lucy, ya sesuai berarti dengan ceritanya dia. Kalau ceritanya dia sesuai, kalian tidak, ya udah. Oke, kita lihat apa lagi pesannya ya. Wow. Oke. Di kedepannya, apakah kalian masih juggling? Enggak sih. Kedepannya kalian akan bisa mengambil keputusan dan harus memang bisa mengambil keputusan Aquarius. Kalau enggak, nanti berantakan. Oke, ada Two of Pentacles. Di kedepannya kalian harus bisa mengambil keputusan. Kalian bisa mengambil keputusan. Ini mau dibawa kemana hubungannya? Ada Ace of Cup yang terbalik seperti yang saya bilang. Kalau kalian tidak memperbaiki ini, takutnya nanti ada yang tersakiti, ada yang sakit hati, dan hubungan yang baik ini berubah menjadi toksik. Gitu, karena ada yang tidak puas dengan ketidaksepakatan kalian, ya. Ada the death, harus ada yang berakhir. Terus Mbak Lucy, ada yang berakhir? Nggak ada yang berakhir. Saya nggak ngomong putus ya, saya nggak ngomong mengakhiri hubungan ya, tapi mengakhiri sesuatu hal yang harus berhenti saat itu. Pada saat si Aquarius bilang I don't care, saya tidak peduli, saya tidak mau meninggalkan zona nyaman, itu yang harus selesai, itu yang harus ditinggalkan, itu yang harus jadi the death. Dengan begitu akan ada sesuatu yang baru lagi yang bisa kalian lakukan bersama-sama dan menjadi solid hubungan ini dan bagus untuk masa depan kalian, seperti kartu terakhir kalian. Oke. Kartu yang berikutnya The Fool, dan ini tidak terbalik, harus dimulai dari nol my dear. Artinya kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Nggak bisa Mbak, nanti saya takut dia begini begitu. My dear Aquarius, kalian lakukan atau tidak lakukan, tetap ada resikonya. Kalian lompat atau tidak melompat, tetap ada resikonya. Segala sesuatu tetap ada resikonya. So, harus kalian putuskan, harus kalian akhiri apa yang memang harus diakhiri untuk sesuatu yang baru. Bukan ganti pacar, ganti relasi, enggak. Mengakhiri sesuatu yang buruk untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Oke? Lanjut dengan Three of Wands. See? Pada akhirnya kalian harus memilih ini sebagai masa depan kalian. Ya. Oke. Ini bacaan tarotnya. Semoga ada yang bisa diambil di sini. Sekarang saya akan buka. Oh, saya lupa matikan. Udah sekian lama saya lupa matikan AC. Jadi suara saya mungkin berdengung ya. Itu dengungnya dari AC ya. Pernah ada yang nulis, Mbak Lucy itu suara apa sih? Mohon maaf ya, itu suara AC. Saya suka lupa matiin padahal suaranya keras sekali. Karena ruangannya kecil dan AC-nya di situ. Mohon maaf, saya belum punya ruangan lain yang khusus saya bikin studio. Doain ya, doain. Begitu saya keluar dari perusahaan ini, saya bisa punya studio untuk supaya tarot reading saya lebih suaranya lebih enak gitu. Lebih tidak ada Oke. Ini adalah Love Tarot, Love Oracle card. Oke. Bukan tarot, Oracle. Oh, oke, nice. Ya ampun, udah selesai. Padahal saya dari tadi diingetin loh, dingin. Tapi saya nggak matiin AC, maaf ya, maaf banget. Oke, yang ini adalah Whisper. Oke, sorry. Yang ini adalah Whisper of Love. You want it? Oh, thank you. Ada love, cinta sih. Dari tadi kan saya bilang sama kalian, ini hubungan yang baik kok. Tidak terlihat toksik kok.
Unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Cinta. Hubungannya tidak toksik. Yang perlu saya sampaikan adalah ini bisa jadi toksik kalau si Aquariusnya tetap cuek. Dan akhirnya si orang yang dealing dengan Aquarius jadi tersakiti. Saya cenderung bilang si Aquariusnya, walau mungkin si Aquariusnya tidak mengakui itu. Karena memang Aquarius cenderung untuk cuek. Ya, ada love call. Love call. Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ini kayaknya orang yang dealing dengan si Aquarius yang seperti itu. Selalu memberikan perhatian, calling, text message dan lain sebagainya, sementara si Aquariusnya cuek bebek. Nah, itu yang saya bilang, nanti ada potensi untuk menjadi toxic relationship karena orang tidak mungkin terus-menerus bisa memberi kepada kalian tanpa kalian balik badan ke dia dan bilang terima kasih atau memberikan juga balasannya. Kalau kalian cuekin, bisa-bisa nanti dia pergi atau berbuat sesuatu hal yang akan kalian sesali pada akhirnya. Gitu ya. Oke. Lanjut dengan whisper of love, ada love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as truth. Oke, yang nyata memang adalah cinta dan kalian cukup dikelilingi cinta oleh orang itu ya, spesifik orang yang dealing dengan kalian. Oke. Ada beberapa bacaan di mana saya juga membacakan tentang single, tapi yang di sini saya nggak ngomong tentang single. Oke, so mohon maaf. Mungkin nanti di video berikutnya ya. Ada be supportive. See? Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Dengan tulus tunjukkan bahwa kalian para Aquarius juga care sama orang yang dealing dengan kalian. Itu saja sebenarnya. Nggak neko-neko juga Aquarius. Oke? So ini semua bacaannya, ada pesannya. Semoga ada yang bisa diambil sebagai bahan kehidupan kalian, my dear. Apalagi tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh cinta. Oke? Tetap dalam lindungan Tuhan, tetap berbahagia, tetap tersenyum apapun yang terjadi. Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.